Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang matematika dari beberapa soal berikut. Baik, langsung saja untuk soal pertama. Jika diberikan soal 1/4 ditambah dengan 7/4 dikali dengan 8/21. Nah, di sini kita diberikan operasi hitung, yaitu ada pertambahan dan perkalian. Kalau ada pertambahan dan perkalian, yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya ya. Kalau ada perkalian atau pembagian, itu yang dikerjakan lebih dahulu, kemudian disusul dengan pertambahan atau pengurangan. Oke, langsung saja kita kerjakan yang perkalian dulu. Jadi 1/4 ditambah, nah karena ini perkalian langsung saja dikalikan. 7 dikali 8 adalah 56, kemudian 4 dikali 21 84. Kemudian setelah itu kita langsung di operasi hitung yang ditambah ya. Nah, untuk bisa menghitungnya kita perlu menyamakan penyebutnya dulu. Dimana yang ini penyebutnya adalah 84, di sini masih 4. Jadi 1/4 ini perlu dikali dengan angka berapa yang menghasilkan penyebutnya 84. Coba ya, kalau kita hitung 20, 21, 21 kali 4, 48. Oke, berarti 1/4 ini dikali dengan 21 semuanya. Kemudian baru ditambah dengan 56 dibagi 84. Maka didapatkan hasil 1 dikali 21 ketemu 21 per 4 dikali 21 84 ditambah dengan 56 dibagi 84. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa satukan ya. Jadi seperti ini, sehingga 84 21 ditambah 56 sehingga diperoleh hasil 77 dibagi 84. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan angka yang sama. Kira-kira dibagi dengan berapa ya? 77 dan 84 sama-sama dibagi dengan 7 ya, 7. Coba kalau 77 bagi 7 berarti hasilnya 11. 84 dibagi 7 1 1 14 2 12. Nah, ketemulah bilangan yang paling sederhana adalah 11 bagi 12. Oke, gitu ya. Nah, kita review ulang. Kalau ada ditambah dan dikali, kita kerjakan yang dikalikan dulu. Kemudian perlu kita samakan penyebutnya sampai dengan akhir. Baik, soal berikutnya adalah sebagai berikutnya. Apabila seorang pedagang mempunyai modal 8 juta, kemudian dia akan membuat dua jenis kue, yaitu kue bolu dan brownies, di mana biaya produksi untuk kue bolu 15.000 per kotak, kemudian akan dijual dengan laba atau keuntungan sebesar 40%. Kalau brownies produksinya 20.000 per kotak, labanya 35% yang akan dijual nanti. Nah, kemudian kita diberikan 3 buah pernyataan. Nah, ini benar apa salah? Nah, nanti kita akan hitung ya. Nah, jadi yang ditanyakan apa keuntungan maksimal yang diperoleh daripada penjualan dua jenis kue ini dengan modal 8 juta. Limitnya adalah 8 juta. Tidak boleh lebih, kurang sedikit nggak apa-apa. Yang penting yang dihasilkan adalah keuntungan maksimal. Nah, kita perlu hitung dulu aja untuk laba. Nah, jadi kalau 15% daripada 15.000, kemudian keuntungannya adalah 40%, kira-kira dijualnya jadi berapa ya? Oke, kita hitung ya. Kemudian untuk kue bolu, kalau 15 berarti kita hitungnya harga jual ya. Harga jual 40 per 100 dikali 15.000. 40 dikali 15 itu kan 60. Oh, berarti 6.000. Harga jualnya adalah 6.000, atau kita boleh hitung aja sebagai langsung laba ya. Labanya per kotak berarti adalah 6.000. Nah, nanti bisa kalian coba hitung 40 dikali 15.000, 40% dikali 15.000, hasilnya 6.000. Kemudian untuk kue browniesnya kita hitung juga, berarti labanya adalah 35%, 35 per 100 dikali 20.000. 2 ketemu 35 berarti 70. Nah, berarti 7.000 per kotak. Nah, kita sudah dapat dari penjualan bolu per kotaknya adalah 6.000 untungnya. Kemudian untuk brownies adalah 7.000 per kotaknya. Kemudian kalau kita hitung nih, apakah pedagang tersebut harus memproduksi 200 bolu
Nah, coba kita hitung. Kalau memproduksi 200 bolu, berarti kan kita punya limit nih. Modalnya adalah 8 juta. Berarti 200 dikali kue bolu kan ya. 200 dikali dengan harga produksinya. Berapa tuh? 15.000. Berarti 5, 30, nolnya 2, tambah nolnya 3 juta. Modal yang kepake hanya 3 juta untuk menghasilkan 200 kue bolu. Kemudian berarti kan sisanya 5 juta. Atau kita boleh langsung hitung aja keuntungannya. Dari dia menjual 200 kotak bolu dikali dengan keuntungannya 6.000. Berarti ini kita abaikan aja, nggak apa-apa deh. 6.000 dikali 6 kali 200, 1.200 tambah nolnya 3, berarti 1.200.000. Ini keuntungan dari yang menjual kue bolu. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai keuntungan maksimalnya? Tidak. Oke, ini bisa dikatakan tidak maksimal ya, karena keuntungan hanya segini. Nah, nanti kita bisa hitung keuntungan maksimal yang bisa didapatkan. Kira-kira keuntungan maksimalnya berapa ya dengan modal segitu ya? Nah, kalau kita analisis lagi nih, harus produksi kue bolu. Maksudnya harus memproduksi semuanya itu kue bolu. Kue bolu berarti kue bolu produksinya 15. Nah, berarti kita bisa ngitung modal yang kepakai itu adalah 8 juta dibagi dengan produksi semua kue bolu. 15.000 kan per kotaknya ya. Nah, berarti kita coret tinggal 8.000 bagi 15. Ketemunya 5, 75, 50, temunya 3, 45, 5 kasih koma, 50, 35. Nah, sekitar, oh ada nolnya ya, turun. Oh iya, 8.000 ya, 533. Nah, jadi maksimal kalau membuat kue bolu itu hasilnya adalah 533 kotak dikali, coba ya kita kali keuntungannya ya. 533 dikali dengan keuntungannya 6.000 kan. 18, 1, 6, 18, 19, 1, 30, 31. Nah, keuntungannya dari ngejual bolu sebanyak 533 adalah 3.198. Nah, apakah ini keuntungan maksimal? Nah, kalau kita hitung ya, berarti 3.198. Ini masih ada uang sisanya enggak ya? 15 dikali 533, 15, 1, 15, 16, 1, 26, 3, 5, 5, 9, 9, 7, 7 juta, 7.995.000. Berarti masih ada sisa 5.000. Nah, kita bisa maksimalin nggak ya dengan uang 5.000 ini? Misal kita ganti dengan 532 untuk bolu, kemudian satunya kita ambil untuk brownies coba ya. 532 dikali dengan 6.000, 12, 1, 18, 19, 1, 30, 31 ditambah dengan, kalau kita untung brownies 7.000. Ini juga ada nolnya kalau kita. Hasilnya 3.192 juta ditambah 7.000, 3.199, 3.198. Nah, lebih besar ini berarti keuntungan maksimal itu didapat dari menjual 532 kotak bolu dan 1 kotak brownies. Kemudian masih ada sisanya nggak ya, kita hitungnya. Modal untuk menjual 532 kotak berarti kan 15 ya kalinya. 5 kali 2 0, 1, 15, 1, 16, 1, 25, 26, 2, 3, 5, 0, 8, 9, 7,
7980 ditambah modal jualan brownies, kan mana jual brownies, 20.000, berarti 20 tambah 20.000 tambahin 0, 7.980 tambah 20.000 pas 8 juta. Berarti benar, keuntungan maksimal didapatnya dengan cara menjual 532 kue bolu ditambah 1 brownies dengan keuntungan maksimal 3.199.000 dan seluruh uang modalnya kepakai. Berarti ini tadi salah, harus produksi kue bolu semua, salah juga. Keuntungan maksimal juga bukan 3.100.000 tapi 3.199.000. Ini juga salah, berarti semuanya salah gitu. Baik, soal selanjutnya, jika diberikan sebuah soal sebagaimana pada gambar, diberikan trapesium ABCD di mana AD itu sama dengan BC, kemudian AB sejajar dengan DC, AB sejajar dengan DC. Kemudian ada diketahui bahwasanya AB itu lebih besar daripada DC. Nah, diketahui juga sudut BAD itu besarnya 70, sudut ABD 30 derajat. Maka kita diberikan pernyataan ABC sebagaimana yang tertulis. Nah, kita akan membuktikan ini benar apa salah gitu ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah gambar trapesium ini di mana AD itu sama dengan BC, kemudian AB sejajar dengan DC. Berdasarkan yang diketahui di soal, kita bisa mengisikan dengan sudut BAD. Itu besaran sudutnya adalah 70, berarti di sini itu 70 derajat. Di sini 70 derajat. Kemudian untuk kemudian ini sudut ABD besarannya adalah 30 derajat. Di sini berarti 30 derajat. Nah, total daripada sudut yang ada pada segitiga itu adalah harus 180. Maka kita sudah mengetahui bahwasanya segitiga ABD itu harus 180. Sudah diketahui 70, 30, berarti di sini sisanya 70 tambah 30 sudah 100, maka totalnya harus 180. Sehingga dari 100 ke 180 berarti sudut di sini adalah 80 derajat. Oke, sampai sini ya. 70, 30 dan 80. Nah, kemudian karena AD itu sama dengan BC, maka sudut yang di kiri itu akan sama dengan yang di kanan, atau sudut yang ada di A akan sama dengan yang B. Total yang B ini kan baru separuh B-nya, bukan separuh sih, sebagian daripada B. Nah, nanti sudut D akan sama besarnya dengan sudut C. Gitu. Nah, di sini sudah diketahui sudut A itu 70 derajat, kemudian B harus 70 derajat. Nah, sebagian B sudah ada nilainya 30, berarti nah, total untuk sudut B harus 70, berarti di sini adalah 40, betul, 40 derajat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ingat total daripada satu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, ini akan sama besarnya nanti dengan sudut C. Sini sudah ada 40, di sini nanti kita hitung berapa, kemudian di sini berapa. Ayo, bagaimana cara mencarinya? Ini dan ini harus sama besarnya. Oke, nah 40 ditambah berapa ya? Yang ini sama ini tuh harus sama besar. Kita cobakan saja di sini. Kalau di sini 140, berarti sini 40 ya. Totalnya 120 di sini. Oh, nggak bisa. Jadi harus sama. Kalau di sini 100 ya di sini 100. Kalau di sini 140 berarti 40, 120 nggak sama. Kalau di sini 110, 150, 30 tambah 80, 110. Nah, benar. Berarti kita bisa menjawab yang di sini adalah 30 derajat. Kalau digabungin berarti sudut D adalah 110, 80 tambah 10, 110,
kemudian C juga sama 110. Nah, oke, berarti kita sudah bisa menjawab. Besaran sudut BCD. BCD 110, benar? Benar. Kemudian sudut CBD. CBD. Ya, kesini ya, berarti sebagian ini 40 derajat, benar. Kemudian yang terakhir sudut BDC. BDC berarti yang ke kanan ini ya. Besarnya adalah 30, di pernyataan 40, benar apa salah? Salah. Ini jadi dia kesimpulan untuk pernyataan tadi soal ini. Begitu. Dipahami? Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah trapesium ABCD. Diketahui AB sama dengan 3, AB sama dengan 3, kemudian AD kurang dari sama dengan BC. AD kurang dari sama dengan BC, jelas kurang darinya ya. Oke, kemudian pertanyaannya ini apakah benar gitu ya, apakah keliling trapesium 25? Nah, nanti ini akan kejawab di akhir ya, apakah keliling trapesiumnya 25. Nah, tapi kita bisa menjawab itu dengan menggunakan pernyataan atau statement 1 yang berbunyi luas trapesium itu 24, kemudian statement 2 BC nya 10, BC 10, CD nya 5, sini berarti ya. Nah, kemudian kita diberikan opsi sebagai berikut, ada 5 opsinya. Yang pertama, statement 1 saja cukup tetapi statement 2 saja tidak, statement 2 saja cukup tetapi statement 1 saja tidak, bersamaan statement 1 dan statement 2 cukup tetapi salah satu saja tidak, kemudian statement 1 saja cukup statement 2 saja juga cukup, kemudian statement 1 dan 2 tidak cukup. Nah, ini kita akan bisa memilih ini ketika kita sudah membuktikan untuk pernyataan atau statement 1 dan 2. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita akan menggunakan luas trapesium ini 24. Nah, benar apa enggak ya? Kita coba langsung jawab saja. Nah, anggap saja kita belum melihat statement 2 karena kita belum bisa menggunakan, kita akan menggunakan secara bertahap ya. Nah, kita gunakan statement satunya. Luas trapesium. Nah, ada yang masih ingat rumus daripada luas trapesium? Oke, karena ya, luas trapesium sama dengan setengah dikali dengan, nah, sisi yang sini AD ditambah dengan BC dikali dengan tingginya si trapesium ini. Nah, tingginya kan ini nih 3. Kita langsung bisa substitusikan saja ya. Nah, kalau luas trapesiumnya aja 24, berarti kita substitusikan di sini 24 ditambah setengah daripada AD ditambah BC dikali tingginya 3. Tadi 3 di sini ya. Nah, kita bisa langsung pindahkan semuanya ke sisi kiri selain yang ditanyakan, yaitu AD dan AD ditambah BC 24. Nah, setengah kalau pindah sama dengan pindah ke kiri maksudnya itu menjadi sebaliknya, awalnya 1/2 pindah ke sini jadi 2/1 itu ya. Yang awalnya di atas jadi di bawah, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Jadi setengah itu akan berubah menjadi 2/1 atau 2 saja juga boleh sih. Ini cuma menggambarkan biar kalian nggak bingung kok jadi 2 gitu ya. Oke, jadi tetap saya tulisnya nggak apa-apa. Kemudian awalnya perkalian nih, dikali 3 gitu kan, pindah sama dengan jadi pembagian. Maka saya tuliskan begini, bagi dengan 3 kali 1. Sebenarnya 1 ini kan bisa nggak ditulis ya, sama dengan AD plus BC. Sehingga kita bisa menghitung AD plus BC nya tuh berapa. 24 kali 2 8, 4 48, 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, jadi 48 bagi 3, 48 bagi 3, 4 bagi 3 1, 3 kurang 1 1, 18, 18 bagi 16. Nah, kita udah tahu nih bahwa nilai dari AD ditambah BC itu ternyata 16 berdasarkan pernyataan 1 yang menyatakan luas trapesium itu 24. Nah, coba ya kita masukkan, berarti kalau misalkan kita akan membuktikan apakah keliling trapesium itu 25. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau in AD tambah BC nya itu sudah 16, keliling trapesium itu gimana? Keliling trapesium itu bisa dihitung dengan menambahkan semua sisi daripada trapesium itu.
Jadi ini dianggap sudah 16 ditambah 3 19 ya. Nah, yang jadi masalah adalah CD-nya kita belum tahu nih berapa. Jadi menggunakan statement 1 atau pernyataan 1 saja sepertinya sih belum cukup ya. Oke, kita save dulu aja nih ya. Kita simpan aja dulu nih. Kemudian kita geser, mungkin ini bisa ditutup dulu ya. Anggap aja kita nggak ngelihat statement 1 atau pernyataan satunya, nggak usah dilihat. Kita langsung fokus ke statement 2. Statement 2 menyatakan bahwasanya BC nya itu 10. BC 10. Kemudian CD nya 5. Oh ini ya, BC 10, CD nya 5. Coba kita ke sini, kita buat yang seperti ini kurang lebihnya. A, B, C, D. Kalau CD nya tadi 10, BC nya 10, CD nya 5 di sini berarti ya. Nanti ini 3. Nah, kita bisa mencari tahu AD. Kira-kira berapa sih AD ini? Caranya gimana? Kita sudah tahu nih, di sini ada 10, di sini ada 5. Kita akan menggunakan rumusan Pythagoras ya. Nah, oke, kalau di sini tingginya 3, berarti sebut aja ini titik O deh. Aduh, mirip ya. P. Titik P. PD. Titik PD ini berarti sama dong besarnya dengan AB, benar? Benar ya, sini 3 berarti sini juga 3. Oke, kita akan mencari sini. Nah, kalau ada Pythagoras segitiga Pythagoras gini ya, di sini sisi miring nyarinya gimana, masih ingat nggak? Ya, sisi miring itu hasil penjumlahan daripada sisi yang lain yang dikuadratkan kemudian nanti diakarkan gitu ya. Oke, mudahnya begini. Berarti untuk mencari ini nanti boleh kalian langsung search atau buka-buka lagi rumusan untuk nyari Pythagoras ya. Langsung saya persingkat. Ini berarti titik PC. Untuk mencari titik PC itu sama dengan akar daripada langsung saja boleh. Langsung saja ya. Sisi miring itu selalu, kalau untuk mencari sisi yang lain pasti dikurang. Berarti 5 dikuadratkan dikurang dengan 3 dikuadratkan 25 kan, 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat 9. Akar dari 25 kurang 9 16. Akar dari 16 sama dengan 4. Oke, kita dapat ternyata panjang dari PC itu 4. Nah, kalau total dari BC itu 10, berarti udah tahu nih PC-nya 4, berarti BP-nya berapa? 6. Benar ya? Oke, 6. Kan tadi totalnya 10. 6. Nah, BP sama AD itu kan sama tuh. Berarti kita tahu AD-nya juga 6. Oke, kita bisa menghitung kelilingnya. Kita tambahkan saja coba ya. 6 tambah 4 10 tambah 5 15 tambah 6 21 tambah 3 24. Oh, ternyata kelilingnya adalah 24. Adalah 24. Nah, oke. Jadi, menjawab apakah keliling trapesiumnya 25? Jawabannya salah ya. Yang benar kelilingnya adalah 24. Nah, tapi bukan masalah benar atau salahnya untuk pertanyaan ini, tapi kesininya kita mau menentukan mana ya yang benar daripada pernyataan-pernyataannya, pilihan jawaban yang 5 ini. Apakah dengan menggunakan statement 1 saja cukup tetapi statement 2 tidak? Nah, malah justru sebaliknya. Kalau kita menggunakan statement 1 saja, tadi kita stuck ya atau macet, kita nggak bisa ngitung berapa sih keliling trapesium itu, karena yang tadi diketahui di sini totalnya 16. Nah, 16 tambah 3 udah 19, tapi nah ini kan nggak tahu tadi berapa ya. Oke, jadi statement 1 tidak cukup. Kemudian statement 2 saja cukup. Kalau tadi kita tutup, kita nggak ikut campur ini. Statement 1 kita hilangkan dengan menggunakan BC sama dengan 10 dan CD 5, kita ketemu tuh kelilingnya 24. Berarti kita bisa membuktikan kebenaran daripada pertanyaan apakah keliling trapesium 25. Kita bisa ngejawab tuh kebenarannya. Ternyata itu dengan menggunakan statement 2 saja cukup, tetapi statement 1 saja tidak. Kan gitu kan tadi kondisinya. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah ini. Gitu ya. Nah, terus kalau bersamaan nih nggak apa-apa, kita sekalian bahas. Kalau bersamaan statement 1 dan statement 2 cukup, tetapi salah satunya tidak. Kalau bersamaan ya tetap saja yang satunya kan tidak cukup. Gitu ya. Kemudian statement 1 saja cukup, tetapi statement 2 saja cukup. Nah, ini intinya tuh dua-duanya cukup, enggak, karena statement 1 tidak mencukupi. Statement 1 dan 2 sama-sama tidak cukup, tidak. Oke, gitu ya. Itu pembahasannya untuk soal yang seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk belajar bersama. Jangan lupa tetap latihan-latihan soal.
Kemudian rumusan-rumusan atau materi-materi yang dulu sempat dipelajarin boleh dicari lagi untuk dipelajarin lagi ya. Selamat belajar, semoga sukses di TKA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.